Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menampilkan Google Drive yang ada di sini online, tapi kita bisa akses offline di Google Explorer, di Windows Explorer ya. Nah, ada di sini. Jadi kita bisa ngedit-ngedit atau mungkin pindah-pindahin file dengan sangat mudah secara offline. Oke, pertama kita masuk Google dan ketikkan Google Drive for Desktop. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk instalasi Google Drive untuk desktop kita. Cari yang Google ya, www.google.com Drive download. Nah, ini nggak jelas. Nah, kalau yang lain apalagi nggak jelas ya. Yang ini aja, pokoknya yang Google, jangan cari yang lain ya. Nah, kita akan dibawa kemana ini kita? Nah, kita akan dibawa ke sini. Download Drive for Desktop. Nah, kita download aja pemirsa ya. Caranya tinggal klik aja di sini dan nanti akan dibawa ke Google Drive. Nah. Oh, 318 mega. Oke lah, OTW ini berarti ya. Kita pause dulu. Nah, kita lihat ya pemirsa. Coba. Ini dia. Oke. Haha. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall ya. Udah gitu kita enter saja pemirsa nih. OTW. Nah, sebentar ya. Nah, pemirsa, tadi udah proses instalasi ya. Jadi udah proses instalasi dan sekarang kita diminta untuk sign in with browser. Nah, sign in akun yang mana nih? Nah, tentunya akun yang ini ya. Akun yang mana tadi? Mana tadi lokasi? Nah, tentunya akun yang Google Drive tadi ya, yang ini nih, yang otodidak with Kang Adit ini. Nah, tadi kita terakhir di sini kan. Oke, kita login pakai akun ini. Tuh kan pemirsa dikasih peringatan, pastikan Google Drive yang tadi di-download dan diinstal itu berasal dari www.google.com ya, berasal dari Google. Nah, jangan sampai bukan berasal dari Google ya, dari uh, website pihak ketiga gitu ya. Jangan sampai, karena itu berkaitan dengan data kita dong. Oh, udah ini teh. Nah, sekarang muncul Google Drive is loading your files ya. Udah ada belum ya? Ini kalau misal kita klik taskbarnya ya. Nah, di sini muncul Google Drive ini di sini. Kita coba klik ini dan nanti di sini ada aktivitas. Wah, saya pakai 200 giga nih. Dan using 148,5. Dan ini di sini ada settingan preferensinya. Kita bisa cek preferensinya seperti apa. Nah, muncul di sini ada touring ya. Get started with Drive for desktop. Safely store all your files. Access Google Drive from your computer. Use more than one account without having to switch. Jadi bisa pakai lebih dari satu akun walaupun tanpa harus berpindah-pindah. Oke, no thanks. Nah, teman-teman di sini kalau misal kita masuk ke Windows Explorer lagi, nah di sini akan muncul satu drive khusus ya. Dan ini isinya adalah Google Drive. Ternyata ada 3 di sini, ada My Drive, Other Computer, dan Shared Drive. Ini untuk berbagi dan ini adalah folder yang ada di sini teman-teman ya. Folder-folder yang ada di sini. Coba kita bandingkan. Data ini adalah file-file yang ada di Windows Explorer dan ini adalah file-file yang ada di Google Drive ya. Mana J5 tuh kan, J5 gambar nggak ada. Oh ini ya. Ya gitu ya, file lost and found dan kawan-kawannya. Udah teman-teman dari sini ya. Dari sini kita bisa edit nih, misal ke folder UTM nih, udah gitu kita masuk ke mana ya. Nah, ini ada file-file Google Sheet, ada Google Form juga ada di sini. Dan tentunya di Google Drive-nya juga udah ada gitu. Coba kita masuk ke sini dan
Kita coba edit salah satu file, misalkan ini ya, draft Tanean 2023 nih. Nah, ini kita coba edit ya di sini ya. A tambah A di mitigasi bencana alam dan kita save. Nah, udah gitu kita tutup aja. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya di taskbar nih. Mana taskbar? Ini ada lagi ngantri nih. Dia sedang mensinkronisasi satu file dan tersinkronisasi otomatis ini pemirsa ya. Udah gitu kita coba lihat di Google Drive-nya sambil kita tetap membuka ininya. Siapa? Si Excel-nya ya. Tadi tuh di Prodi ya. Udah gitu di draft Tanean XLSX. Nah, kalau yang ini Google Sheet ya. Kita buka draft Taneannya. Udah gitu kita coba bandingkan dengan ini. Nah, ini coba kita dampingkan ya. Mana tadi mitigasi bencana? Oh, MK ya. MK. Nah, ini dia pemirsa. Walah, ternyata. Tapi perlu catatan juga, kalau misal menggunakan Excel, Word, atau PowerPoint yang dari Microsoft, itu enggak secara spontan tersinkronisasi, jadi ada suatu proses. Tapi kalau misal kita ngeditnya file ininya misalkan ya, file Google Sheet-nya, ini secara spontan akan tersinkronisasi. Jadi kalau misal kita kerja kelompok, lebih baik menggunakan Google Sheet, Google Doc, atau Google PowerPoint. Nah, untuk kerja kelompok. Tapi kalau untuk kerja sendiri dan rekan sejawat itu kerjanya tidak sinkronus gitu ya, tidak di waktu yang sama, maka tidak apa menggunakan Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint. Dah gitu aja teman-temannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.